biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini saya berada di rumah dinas Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pak Barat, Bapak Musito Solin, Dr. MPD. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan beliau, santai-santai saja. Sudah hadir di sebelah saya. Selamat malam Pak Wakil Bupati. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami di sini, sudah dijamu, dan tadi sudah berbincang-bincang. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Wakil Bupati Kabupaten Pak Barat. Kira-kira secara singkat bagaimana sebenarnya Kabupaten Pak Barat dan kenapa namanya Pak Barat? Terima kasih. Pak Barat itu dimekarkan dari Kabupaten Dairi. Dimekarkan itu untuk menyelamatkan, sebenarnya prioritasnya itu untuk menyelamatkan budaya Pak. Karena budaya Pak ini hampir punah, bahkan orang-orang Pak itu sendiri dulu sudah malu memakai marganya. Ada marga Padang dibuat Situmorang, ada marga Rutu dibuat Sinaga, ada marga Solin seperti saya dibuat Pandiangan. Itu dulu pada tahun-tahun 80-an. Jadi orang-orang Pak ini boleh dikatakan hampir punah dulu. Ya, seperti Solin itu saya waktu nulis-nulis di koran, saya buat nama Musito Solin, dipikir orang-orang Jepang sama perpaduannya dengan orang Cina. Itu apa itu Solin katanya. Nah, itulah buktinya bahwa orang-orang Pak itu sangat sedikit populasinya. Jadi pemirsa mungkin perlu juga saya informasikan bahwasanya di Sumatera Utara itu orang banyak mengenal hanya suku Batak, khususnya Batak Toba ya Pak. Dan marga-marga yang dikenal itu juga banyak marga-marga dari suku Batak Toba dan Mandailing. Pak, tetapi sebenarnya banyak lagi etnis yang memiliki marga seperti Pak ini. Ya, marganya seperti tadi Padang, Brutu, Solin, Maha, Angkat, Bintang, Ujung gitu banyak. Jadi marga-marga ini seakan-akan tidak populer, ya seakan-akan. Tetapi tokoh-tokoh Pak Barat ini sudah banyak juga yang menasional begitu. Jadi itu tadi latar belakangnya adalah untuk memajukan atau mengembalikan budaya Pak Barat ini. Dan salah satunya adalah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Wakil Bupati ini adalah pakaian khas Pak. Dan Pak Barat itu bukan mata angin ya Pak ya? Bukan. Gimana? Ya, Pak Barat itu menurut pendiri Pak Barat ini dulu itu artinya itu membarat, katanya. Membarat itu artinya membentang. Ya, jadi membentang, Pak Barat ini membentang dari utara ke timur, dari barat ke selatan. Gitu. Jadi bukan menyatakan Pak Barat itu arah mata angin ya, karena kalau ada Pak Barat nanti ada lagi Pak Timur, bukan begitu ya. Nah, kemudian mengenai busana yang Bapak kenakan malam ini. Ya, busana ini salah satu busana kebesaran Pak. Sebenarnya ini namanya borgot. Ya, aslinya borgot ini terbuat dari emas, dikalungkan. Jadi ini dipakai oleh para pertaki dulu atau raja-raja Pak. Nah, dalam upacara-upacara kebesaran. Wah, kalau itunya dari emas, berarti para leluhur Pak itu orang kaya Pak ya? Ya, seperti nenek saya itu dulu, saat saya generasi keempat dari nenek saya itu pertaki namanya. Itu kerbonya itu dulu sampai ratusan, malah hampir ribuan. Kalau anaknya itu yang menikah dulu dibuat pesta 7 hari 7 malam itu dilemparnya kujur. Mana yang kena itu yang dipotong. Nah, sampai begitu hebatnya dulu nenek saya itu. Dan punya emas yang banyak dulu, diantaranya borgot ini.
Karena dulu orang-orang Pak-Pak itu bertransaksi dengan orang-orang luar, tidak pakai duit, tetapi misalnya ambil rempah-rempah dari sini itu transaksinya dengan barang. Ya, ya. Nah, begitu. Jadi makanya banyak itu dulu peninggalan-peninggalan Pak-Pak ini seperti perak untuk orang makan sirih itu bermacam-macam itu. Ada tempat sirihnya, ada tempat kapurnya, ada tempat gambirnya, itu bermacam-macam itu. Itu kalau udah masyarakat Pak-Pak dulu bersirih itu selalu dikeluarkan itu. Ya, jadi benar dugaan saya. Jadi sesungguhnya peradaban kita di Indonesia ini sudah maju sejak dahulu kala, dan terbukti saya mendengar kabar Pak Barat ini memiliki potensi alam yang sangat luar biasa yang mungkin tidak dimiliki di daerah lain. Ya, salah satunya adalah bahan-bahan seperti kemenyan, kafur, ya, dan lain-lain. Mohon Bapak jelaskan. ya. Dalam tradisi Pak-Pak itu berkemenyan atau berkemenjen itu sangat populer dulu, bahkan sampai sekarang, dan mengambil kapur. Nah, berkemenjen itu sampai ada odong-odongnya. Odong-odong itu artinya lagu Pak-Pak, karena berbulan-bulan atau berminggu atau berbulan-bulan seseorang itu berada di tengah-tengah hutan. Jadi kalau dia sedang kesunyian atau rindu ke rumah, jadi sambil menyanyi lah mereka sambil mengambil kapur barus, kemenyan. Nah, begitu juga dengan mengambil kapur barus, itu biasanya mereka itu berangkat sampai 3 sampai 5 atau sampai 5 orang, itu diberangkatkan itu dari rumah dengan makan peleng, karena berbulan-bulan juga berada di hutan. Tapi mereka itu ada istilah Pak itu mertedung. Mertedung itu artinya harus mencari kesepakatan bersama. Tidak boleh itu saling membantah, tidak boleh itu berbeda pendapat. Nah, harus sependapat. Ya. Nah, itu artinya bertedung. Nah, itu mereka lakukan berbulan-bulan. Dan tadi mereka itu mencari kapur barus itu dulu, atau kafura atau kanver. Ya. Dan kabarnya harganya itu dulu sangat mahal. Ya, ada orang yang mengatakan dulu harganya itu hampir sama seperti harga emas katanya dulu. Kafur itu, tetapi kapur itu cara mengambilnya itu dibelah, dipotong kayunya, dibelah, jadi di tengah-tengah itu berada kapurnya itu. Dan tidak semua kapur barus, tidak semua kayu kapur itu yang memiliki itu. Hanya di dalam batangnya itu. Di dalam batangnya itu. Jadi orang-orang Pak itu dulu tahu dia dengan mengetoknya aja, tahu dia mana yang punya kapur, mana yang punya minyak ombil. Karena minyak ombil ada juga di dalam kayu batang itu. Kayu itu. Ya. Kemudian tadi Bapak nyebutkan ada peleng. Peleng itu satu makanan khas di Pak Barat. Itu biasanya itu nasi kuning. Nasi kuning, kemudian gulainya itu ayam yang masih muda. Ya. Ayam yang masih muda itu artinya karena sama tulang-tulangnya itu bisa dimakan. Lembut dia ya. Lembut dia. Itu istilah peleng itu. Kemudian karena ada nyanyi tadi, tentunya ada alat musik ya. Tidak ada alat musik. Tidak. Kalaupun ada, biasanya itu tersendiri. Tidak, maksud saya menyanyi itu tidak diiringi oleh alat musik. Kalaupun mereka pakai alat musik, biasanya itu sordam namanya, itu seruling. Seruling di tengah-tengah hutan itu, tapi itu tidak mengiringi lagu syair. Ya. Dia hanya musik saja. Tapi biasanya bawa sordam juga mereka. Ya. Kemudian tadi di samping kemenyan, kafur, apalagi potensi alam? Ya, terakhir ini ada minyak nilam.
nilam. Ya, di hutan itu sendiri selain kapur, kemenyan, ada juga kayu alim namanya di sini. Kayu alim. Ya, kayu alim atau gaharu. Gaharu, oh yang wangi itu. Iya, wangi itu. Kemudian ada juga kayu getes. Kayu getes itu dulu dimanfaatkan orang-orang Papa untuk pakaian. Bahan pakaian. Bahan pakaian. Ya, jadi kabarnya sampai 200 tahun pun tahan kalau dari kayu getes itu dibuat pakaian. Terus ada juga dimanfaatkan itu sekarang itu untuk mushaf Al-Quran ya. atau semacam kayu lak-lak untuk tulisan-tulisan Batak. Tulisan Batak. Ya, jadi ada buku, ya ada buku yang dari kulit kayu. Ya. Nah, itu tuh tulisan Batak itu biasanya. Nah, kemudian selain itu juga ada minyak nilam. Minyak nilam itu tidak tumbuhan hutan, tapi sudah dibudidayakan. Ya. Ada juga gambir itu juga udah dibudidayakan. Itulah produk-produk unggulan di Papak Barat ini. Dan gambir itu katanya sudah diteliti ya? Ya, gambir itu sudah diteliti oleh Profesor Dr. Darwin Sebayang. Ada katekin dan tanin di sana. Kandungannya. Ya. Katekin Papak Barat ini jauh lebih bagus karena gambir ini ada juga di Solok di Sumatera Barat. Ya, tapi katekinnya itu tidak begitu besar dibanding dengan konsentrasi katekinnya lebih tinggi. Lebih tinggi jauh di Papak Barat. Ya. Nah, Pak Prof. Darwin Sebayang sudah mengekstraksi gambir ini menjadi katekin. Dan kabarnya katekin yang ekstraksi itu bisa menjadi obat antioksidan, obat gula, obat imunitas, obat jantung. Ya. Tapi itu katanya. Ya. Tentunya membutuhkan penelitian khusus untuk ke arah khasiat-khasiat tertentu ya. Ya. Kemudian lagi di samping itu saya juga mendengar dari teman saya yang meneliti salah satu bahan tumbuhan alam dari Papak Barat yang bernama puguntano. Nah, puguntano itu sudah diteliti dan sudah dipublikasikan juga di artikel ilmiah internasional. Ya. Dia berkhasiat sebagai obat anti diabetes, menurunkan kadar gula darah, dan dari penelitian beliau itu efektivitasnya sama dengan obat-obat konvensional kedokteran yang digunakan. Dan itu satu berasal dari puguntano. Dan tentunya masih banyak lagi bahan-bahan obat yang mungkin bisa diteliti, dikembangkan. Kira-kira yang Pak Wabub tahu apa lagi bahan-bahan? Ya, ada misalnya ada bahan-bahan yang bisa dijadikan obat di sini, ada namanya gagatan biahat. Gagatan biahat, gagatan itu makanan, biahat itu harimau. Jadi makanan harimau. Jadi kalau itu dikunyah, itu staminanya menjadi lebih prima. Jadi kalau orang mau main bola itu semacam doping lah itu. Ya, semacam apa ya, untuk menambah energi ya. Menambah energi. Makanan harimau itu masih ada di sini. Masih. Itu di hutan-hutan di sini masih banyak itu. Dia tumbuhnya seperti sirih tumbuhnya. Oh, menjalar gitu. Menjalar. Ya. Nah, itu ya. Yang lain lagi, Pak? Kemudian ada juga namanya itu kayu sampula. Kayu sampula itu kalau kita terluka misalnya, terus itu dikunyah, airnya itu atau daunnya itu sekaligus kita tempelkan kepada tempat yang terluka, itu darahnya berhenti langsung. Wah, itu kalau diteliti secara kedokteran itu suatu temuan yang luar biasa. Nah, ya. Karena dia mungkin dia juga mampu melekatkan kembali ya. Ya, betul. Kulit yang luka itu mampu melekatkan. Ya, itu sangat dibutuhkan untuk kasus-kasus trauma ya. Ya. Dan yang tadi itu juga yang tumbuhan energi itu kalau kita bisa lakukan penelitian kandungan apa yang ada di dalamnya, ya tentunya untuk stamina ya luar biasa. Ya. Dan mungkin yang Pak Wabub ingat lagi? Ya, sebenarnya ada masih banyak itu, tapi itulah yang dua yang seperti gambir itu selain sebagai obat antioksidan,
juga kalau waktu kecil itu kita gunakan itu sebagai obat perut, obat sakit perut. Oh iya iya. Obat diare gitu ya. Kemudian kapur itu minyak ombilnya itu bisa efektif untuk mengobati sakit gigi, Sakit gigi, ya. kemudian untuk obat masuk angin, Ya, ya. kemudian obat sakit perut juga itu minyak ombil itu. Dan kalau menurut Pak Wakil Bupati jumlah lahannya itu berapa banyak di daerah ini? Nah, Pak Barat ini dari 131.000 kilometer sekarang 80% ini hutan. Wah, 80% 80% hutan. Dan hutan itu termasuk hutan kapur. Termasuk hutan kapur. Jadi hutan kapur ini diperkirakan itu masih ada puluhan ribu. Puluhan ribu Ya, hektar. ya, karena di hutan kapur ini selain hutan kapur juga kemenyan juga banyak. Ya. Tapi itu karena Pak Barat ini geografinya itu geografinya itu mulai dari ketinggian 400 sampai 1.500 Di atas permukaan laut. di atas permukaan laut. Nah, kalau kapur ini biasanya tumbuh di atas sekitar 700 atau 800, sementara kemenyan itu tumbuh di atas 100 sampai 1.500. Dan dia homogen. Misalnya homogen. satu kapur seluruhnya, kemenyan seluruhnya begitu. Iya, rata-rata begitu walaupun bolehlah dikatakan homogen karena dominan ini. Dominan ya. Dominan memang masih ada tumbuhan yang lain ya. ya. Tetapi ya. secara umum mayoritas itulah. Mayoritas itu. Wah, makanya itu ada wilayah-wilayahnya seperti kapur ini tumbuh di wilayah Sibongkaras, tumbuh lewat si Bagindar, ada daerah Tumba di sini, ada daerah Lemrempat, atau ada daerah di dekat Sebulu Salam sana. Ya. Jadi menurut pemerintah daerah Kabupaten Papua Barat ini, semua potensi ini apa rencana ke depan? Kita sedang memulai untuk menginventarisasi pertama potensi-potensinya ini, kemudian kita juga akan mengundang dan sebagian sedang berjalan para ahli-ahli untuk bisa mengungkapkan apa saja kandungan yang ada pada potensi-potensi kayu yang ada di Papua Barat seperti kayu kemenyaan dan kapur barus tadi atau kayu alim tadi. Nah, mudah-mudahan dengan sebanyaknya penelitian itu nanti akan bisalah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Papua Barat. Kemudian akan ada action misalnya UMKM akan terlibat di situ nanti. Nah, rencana kita ke depan ini misalnya membuat wisata atau agrowisata di kapur, di hutan kapur. Ya. Nah, itu sudah kita gagasi. Ya, mudah-mudahan itu nanti akan diviralkan dan menurut cerita-cerita kalau itu diviralkan nanti mungkin wisatawan mancanegara akan datang ke situ karena ingin melihat apa itu kayu kapur. Ya, walaupun kapurnya itu sendiri sudah tersebar luas sebagai legenda dunia, tetapi mungkin orang belum mengenal kayunya. Ya. Jadi kita akan perkenalkan kepada masyarakat dunia bahwa kayu kapur inilah dia, dan mungkin nanti di situ sambil berjalan akan ada produk minyak ombil itu, ada airnya juga, ada kristal-kristal kapur itu. Nah, mudah-mudahan nanti akan bisa dilihat dengan jelajah kayu kapur itu. Baik, dan terakhir, kalau tadi dari mulai kearifan lokal, budaya, kemudian bahan-bahan alami, tumbuhan alami, dan ini tentunya ini merupakan suatu material yang
perlu diteliti. Dan kebetulan Bapak Wakil Bupati kan berasal dari akademisi, kemudian berpindah menjadi kepala daerah. Tentunya wilayah Papak Barat ini bisa dijadikan mega lab bagi perguruan tinggi. Bagaimana kira-kira menurut? Ya, benar sekali Pak. Kita sebenarnya sangat terbuka mengundang para akademisi untuk ya terutama para ahli farmasi, ahli kimia, kedokteran, para ahli sejarawan, pertanian. Wah, Nah, itu banyak sekali. Kita sangat terbuka untuk mengundang mereka untuk datang kemari, dan dalam waktu dekat ini mungkin sekitar pertengahan Juli mahasiswa Unimed ada sekitar 750 orang nanti akan KKN di sini. Dan itu nanti akan coba kita himbau mereka untuk pertama menggali, melakukan penelitian, karena mereka akademisi muda, jangan-jangan mereka lebih potensial untuk mengungkapkan apa khasiat-khasiat yang ada di kayu-kayu yang ada di Kabupaten Papak Barat ini, yang 80% itu 80% hutan, hutannya. Ya, tentunya juga kita akan bekerja sama dengan para peneliti dulu, ya karena bagaimanapun ceritanya kalau mau memajukan satu daerah itu harus berdasarkan hasil-hasil riset dan inovasi. Nah, jadi hasil-hasil riset dan inovasi itu mudah-mudahan bisa diungkap nanti melalui hasil-hasil penelitian ini. Kemudian hasil-hasil penelitian itu nanti ya kalau ada yang bisa terapan nanti akan bisa kita tindak lanjuti di sini, misalnya untuk melibatkan UKM ya, karena para pelaku UKM inilah yang bisa memviralkan itu nanti gitu. Baik, jadi para pemirsa khususnya warga Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya, ada satu kabupaten di Sumatera Utara yaitu Papak Barat yang memiliki potensi hutan yang 80% dari wilayah kabupaten itu terdiri dari hutan, di mana hutannya ini memiliki berbagai tanaman-tanaman, pohon-pohon, dedaunan, dan yang sudah teruji dan sudah terbukti puluhan tahun yang lalu sudah digunakan oleh berbagai bangsa di dunia ini, dan ini membutuhkan penelitian. Jadi menurut Pak Wakil Bupati tadi, hutan di Kabupaten Papak Barat ini dapat digunakan sebagai mega lab atau laboratorium besar yang menantikan para akademisi perguruan tinggi di Sumatera Utara pada khususnya untuk memanfaatkan ini. Demikian saja informasi ini. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Terima kasih Prof. Dan kami sudahi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan diceritakan kemana-mana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.